Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Tapi sebelum Anda semua melanjutkan nonton video ini, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, Anda semua kan belum tahu Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, anggota PSNP periode 2014-2019 dan juga anggota PSNP periode 2019-2023. Nah, Ibu Kiki mereka S1-nya dari IPB, kemudian S2-nya dari North Carolina State University di Raleigh, USA, kemudian balik ke tanah air untuk mendapatkan gelar doktor di Institut Pertanian Bogor dengan spesialisasi bidang teknologi industri pertanian. Nah, banyak mendapatkan pelatihan dan bersertifikat antara lain Leadership and Management for Higher Education di Belanda, kemudian Lead Auditor for ISO 9001-2008 International Registered Certified Auditor dari Bureau Veritas Indonesia, Tools for Agri Benchmark Project dari Jerman, dan banyak lagi. Antara lain juga ada Quality Assurance for Higher Education and Higher Education Leadership and Management Project dari USAID. Masih banyak. Kalau kita baca semua nanti nggak jadi ngobrol. Oleh karena itu dibaca sebagian, dilanjutkan dengan berdiskusi. Nah, sekarang tema yang akan didiskusikan dengan Ibu Dr. Kiki adalah pengembangan standar. Bagaimana standar dikembangkan, bagaimana pentingnya. Mari kita ikuti. Kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, jadi karena ini kemaraunya nggak begitu kering, Palembang tidak berasap Bu ya, bersyukur. Alhamdulillah ini baru selesai hujan malah. Oh, berarti sore tadi. Ada peluang asap lagi dong. Mudah-mudahan jangan ada asap, Pak. Oke. Ya sudah kena pandemi, kena asap pula nanti. Ya kasihan ya. Ya mudah-mudahan nggak ada Bu. Saya juga. Mudah-mudahan jangan ada asap lagi. Ya saya membayangkan betapa sumpeknya ketika asap masuk ke ruangan-ruangan itu Bu. Betul. Di samping sumpek saya kira pakaian-pakaian bisa berubah baunya kali ya. Bisa Bu? Iya Pak, pakaian, gorden, spray, semua. Oke. Ya, oke Bu, mari kita diskusikan mengenai pengembangan standar. Tentu saja ini standar untuk pendidikan, saudara-saudara. Hakikatnya apa Bu standar untuk pendidikan kita itu? Bu Kiki. Jadi sebetulnya standar itu kan kriteria ya Pak ya, norma, ukuran, praktik baik yang disepakati. Nah, kata kuncinya sebetulnya kalau standar itu adalah konsensus. Oke. Disepakati oleh para pihak yang berkepentingan dengan apa yang diatur di standar itu, Pak. Masuk pendidikan tentunya. Jadi standar itu harus merupakan konsensus, gitu, Pak Yanto. Jadi sebetulnya hakikat standar itu kan juga bisa juga kita sebut sebagai dia berfungsi sebagai janji, Pak. Oh ya, dari kita bahwa nanti kalau lulus SMP peserta didik atau siswa kita akan bisa atau punya kompetensi seperti ABC. Jadi, janji itu mestinya janji akan kualitas ya Bu, menurut standarnya. Iya Pak, janji akan kualitas yang disepakati oleh semua pihak, oleh para pihak yang berkepentingan.
Ya. Sangat erat terkait, standar itu selalu erat terkait dengan kualitas. Ya. Dan janji itu bisa dilihat apakah suatu institusi memenuhi janji atau tidak melalui sebuah evaluasi atau assessment atau akreditasi semacam itu enggak kalau di pendidikan, Bu? Iya Pak, jadi janji yang sudah kita sampaikan kepada, katakanlah kalau kita sebagai penyelenggara pendidikan ya Pak, kita punya janji bahwa lulus SMP atau lulus SMA, siswa akan punya kompetensi ABC. Harus ada tuh Pak mekanisme yang menyatakan apakah janji kita terpenuhi atau tidak. Nah, mekanisme ini yang juga mestinya disepakati di standar gitu. Iya, iya. Mengukurnya bagaimana? Oke. Ya. Jadi orang kalau bikin standar itu juga harus memikirkan bagaimana cara mencapai, bagaimana cara mengukur, dan bagaimana cara meningkatkan. Mungkin begitu, Bu Kiki? Iya Pak, ya benar sekali. Jadi kalau kita menyusun standar, yang bahkan sebelum bagaimana mencapainya Pak, kita harus lihat dulu ini standar bisa dicapai atau tidak. Bahkan pertanyaan pertamanya itu. Ya, ya. Standar ini bisa dicapai tidak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ya, betul, betul. Ya. Karena kalau standar itu tidak memikirkan itu, jangan-jangan kita serius membuat standar, tapi barangnya nggak ada. Yang distandarkan itu nggak ada sebetulnya. Itu bisa terjadi kan, Bu Kiki? Benar, bisa Pak. Bisa. Itu yang kita sebut janji tinggal janji. Jadi akhirnya standarnya kemana, ya. atau apanya tuh nggak jelas. Jadi standarnya harus sangat kontekstual dengan apa yang dijanjikan itu Pak. Apa yang distandarkan. Oke. Lalu mengapa sih kita kalau dalam pendidikan perlu standar, Bu Kiki? Apakah memang bahwa standar itu diperlukan karena untuk meng-guide bagaimana kurikulumnya harus dibuat, gurunya harus dididik, kemudian evaluasi harus disiapkan, atau ada something else kira-kira, Bu Kiki? Jadi pertama kali sebetulnya atau di seluruh dunia, standar itu punya beberapa fungsi. Yang pasti yang pertama itu adalah untuk persoalan kompatibilitas, pengakuan kesetaraan. Kemudian interoperabilitas. Jadi kan begini, kalau kita bicara standar flash disk ya Pak ya, alat flash disk itu kita bayangkan kalau masing-masing pabrik bikin sendiri ukurannya Pak. Iya. Soloannya itu maksudnya. Ruwet ya Pak ya. Nah kemudian juga ukuran ban mobil itu masing-masing punya ukuran sendiri. Angka 17 di sebuah pabrik ban itu berbeda dengan angka 17 di pabrik yang lain. Itu ruwet. Ya. Nah ini juga sama dalam pendidikan. Kalau kita bilang lulusan pendidikan dasar, itu harusnya kurang lebih setara, tidak harus sama ya Pak. Ya. Setara dengan pendidikan dasar di negara-negara lain, supaya kalau anak ini entah karena berbagai hal harus pindah, ada mobilitas itu dia bisa tidak harus turun naik atau di tempat barunya tidak dikenal. Anda sekolahnya di mana sih gitu. Jadi itu menjamin pengakuan. Ini kalau lebih tinggi lagi, lebih besar lagi konsekuensinya Pak. Misalnya dia punya ijazah sarjana, dia mau bekerja di luar negeri, kan ini akan berkaitan dengan hak-hak dia sebagai pegawai ya Pak. Bekerja di luar negeri. Kalau level sarjana harus seperti apa? Nah, kesarjanaan dia kan harus diakui. Kesarjanaan dia harus diakui pakai apa? Pakai standar. Nah, itu fungsi yang pertama. Dia harus untuk konektivitas tadi, untuk mobilitas dan komparabilitas. Yang berikutnya adalah untuk klasifikasi. Klasifikasi ini tujuannya adalah menjamin keadilan bagi semua pihak. Kalau kita katakan bahwa standar sesuatu itu ada di kelas 1, harganya sekian. Kalau standar kelas 2 itu harganya sekian. Maka siapapun yang memproduksi standar kelas 1, dia berhak dengan harga seperti itu. Oke. Dan yang pembeli pun tahu bahwa dengan harga segitu dia akan mendapat
seperti apa. Iya, iya. Di dalam pendidikan juga harus begitu semestinya, Pak. Ketika sebuah sekolah mengatakan dia punya standar tinggi dengan proses yang baik, dengan guru-guru yang istilahnya sangat-sangat baik, sangat-sangat istimewa. Kalau mereka membutuhkan biaya pendidikan lebih tinggi, siapapun yang punya konsekuensi membayar itu mengerti bahwa pembiayaan yang lebih besar atau lebih tinggi dalam sebagai konsekuensi dari pendidikan yang lebih berkualitas seperti itu merupakan hal yang adil bagi mereka, bukan sekedar mahal gitu, bukan sekedar harga yang mahal tanpa ada kesesuaian layanan tadi Pak, layanan pendidikan yang baik. Dan yang berikutnya pasti ini adalah bagaimana kita mengukur mutu. Kita perlu suatu standar untuk menyepakati bahwa sesuatu itu lebih baik dari yang lain. Karena contoh yang paling saya sering bingung itu kalau orang mengatakan kita nggak usah pakai standar, gitu ya. Saya bingungnya begini Pak Yanto. Ya. Bahkan misalnya begini, pendidikan kita akan menghasilkan siswa atau SDM yang lebih kreatif. Oke. Saya sebagai orang tua saya mau tanya misalnya, saya bilang yang disebut kreatif itu yang seperti apa dan lebih kreatif itu seperti apa? Berarti kan harus ada standarnya tuh. Ya, betul. Dan jadi ada kriterianya lah. Kalau kita tidak ingin menyebut kata standar, kita perlu melihat itu sebagai kriteria. Maka kita perlu kriteria-kriteria yang sekarang kita sebut sebagai standar untuk menyatakan hal itu, Pak. Ini lebih baik, ini lebih buruk, ini lebih cantik, ini lebih apalah begitu ya. Itu yang harus kita punyai. Jadi itu sebetulnya Pak Yanto fungsi standar dalam keseharian kita, termasuk sebetulnya dalam pendidikan. Ya itu kalau di dunia industri kan orang masyarakat bilangnya KW1, KW2 itu kan terkait standar juga Bu ya itu ya? Ya, sangat erat terkait dengan standar sehingga tadi mempengaruhi harga misalnya. Ya, ya. Sehingga ada orang kalau tanya, oh ini ori enggak? Itu kan luar biasa. Kalau kita belajar di online pun juga dikasih diiklankan ori katanya. Kalau ori itu berarti standarnya itu adalah sesuai dengan kesepakatan banyak pihak itu kali Bu istilahnya. Iya, betul Pak, betul. Nah, sekarang kalau kita bawa ke pendidikan, saya rasa di pendidikan itu masyarakat itu juga punya itu bahwa KW1, KW2 standar tinggi, standar rendah. Karena kalau orang merekrut lulusan suatu lembaga pendidikan, itu kan juga melihat, misalkan saja sekarang bahkan dilihat dari akreditasinya, misalkan saja. Sehingga orang terdorong, perguruan tinggi terdorong untuk melihat akreditasi, untuk mencari akreditasi, dan bahkan sekarang trennya itu akreditasi internasional. Ini fenomena yang baik atau enggak Bu terhadap bagaimana standar itu di-maintain misalkan saja? Iya, selama saya mengikuti perjalanan peningkatan mutu pendidikan Pak, dari sisi standar ya Pak ya, sebetulnya saya sangat menyambut baik, mengapresiasi lah apa yang terjadi. Jadi masyarakat kita pun sekarang semakin sadar mutu Pak. Kalau dulu yang penting sekolah, sekarang sudah mulai memilih sekolah di mana, mau sekolah apa, itu sudah memilih seperti itu. Dan kesadarannya betapa akreditasi itu penting, gitu, Pak. Dan saya senang juga perkembangan dan perbaikan yang terjadi itu dikawal juga oleh BAN. Artinya kepercayaan kita kepada badan akreditasi atau kepada hasil akreditasi itu juga sebetulnya semakin meningkat. Diakui atau tidak diakui, Pak. Seperti tadi kata Pak Yanto, masyarakat kita cenderung terus nanya akreditasinya apa. Pertanyaan pertama adalah terakreditasi atau tidak. Yang kedua, akreditasinya apa. Terus bahkan ada masyarakat lagi yang nanya, sudah berapa lama dia A-nya? Saking sudah sangat sadar kualitas, itu merupakan hal yang sangat positif dan itu seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas.
Nah, dengan konsekuensi itu, maka standarnya mestinya tidak statis, Pak. Ya, ya betul. Ya. Karena sekarang kan tadi janji, kita sudah janji di sini, sudah terpenuhi sebagian besar begitu, masyarakat minta di sini, ya kita standarnya kita naikkan. Ya. Dan sebetulnya karena Indonesia juga tidak lepas dari jejaring global ya Pak. Kita tidak harus lihat juga standar yang berlaku di luar negeri, Pak, di internasional. Supaya tadi lulusan kita tuh diakui setara di luar, begitu Pak. Ya, betul, betul. Seringkali memang ada pertanyaan, kenapa kok standarnya naik terus gitu? Ya karena situasinya menuntut seperti itu. Sebetulnya apa? Kadang-kadang standar itu mungkin left behind. Kadang-kadang persyaratannya itu lebih duluan daripada standarnya bisa terjadi Bu itu di proses pendidikan itu. Sementara standarnya belum berubah, tapi syarat-syarat itu semakin diperketat. Itu mungkin terjadi nggak Bu ya? Bisa terjadi Pak tadi karena disparitas kualitas di Indonesia juga masih terjadi kan Pak, disparitas kualitas pendidikan. Sehingga penyusun standar itu tidak bisa juga serta-merta menaikkan tanpa melihat apa yang terjadi seluruhnya secara menyeluruh di Indonesia. Sehingga di satu sisi mereka tetap harus meningkatkan kriteria tertentu, tetapi di sisi lain yang mungkin kita masih banyak ketinggalan, tetap harus kita pertahankan. Nah, kembali ke persyaratan itu lebih dinamis kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat nggak mau nunggu gitu istilahnya. Ya, standar. Nah, ini memang menjadi tantangan bagaimana membuat standar kita cukup dinamis sehingga tidak harus ketinggalan seperti kata. Ya, ya. Dan bahkan orang milih cari sekolah itu Bu, di samping apa? Di samping melihat misalkan saja salah satu parameter standar dari akreditasi itu dipertanyakan lulusannya. Misalnya SMP, diterima di SMA mana saja lulusannya. Misalnya perguruan tinggi, alumninya menjadi apa saja. Itu saya kira juga masyarakat semakin mempertanyakan standar Bu sebetulnya. Iya nggak Bu? Iya Pak. Ya, jadi itu tadi kalau saya melihatnya ada hal sangat positif dari masyarakat Indonesia yang semakin sadar bahwa bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi pendidikan berkualitas. Iya. Bahkan sekarang tambah lagi Pak, pendidikan berkualitas dan relevan. Iya. Jadi, masyarakat kita sekarang sudah sangat maju di situ, artinya sebagian besar, dan saya yakin ini akan menular ke kelompok masyarakat yang lain. Ya. Jadi benar sekali Pak, saya sepakat juga bahwa masyarakat kita itu sudah semakin kritis dengan kualitas pendidikan, maka kita tidak bisa main-main lagi dengan kualitas pendidikan. Ya Bu, ini kan ada rumor bahwa pendidikan tanpa standar ini kan langkah mundur menurut saya Bu. Gimana Bu Kiki? Kemungkinan besar yang dimaksud itu bukan tanpa standar, tetapi standar yang rigid. Karena tadi kita punya risiko kalau kita membuat standar terlalu rigid. Karena sekarang perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat cepat. Perkembangan kehidupan masyarakat global juga sudah sangat cepat. Sehingga kalau kita membuat standar yang sangat rigid, itu akan terus ketinggalan seperti itu. Sehingga memang yang harus dibuat adalah, kalau kita tidak mau menyebut standar, harus dibuat kriteria mutu yang tadi, yang lebih dinamis. Ya, oke. Kemudian ada berapa standar Bu sebetulnya yang biasa lazim terjadi dan digunakan oleh lembaga pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar misalkan saja. Ada berapa Bu? Jadi sebetulnya kalau di pendidikan, jadi sebenarnya begini, standar di industri itu jenisnya 3. Yang satu adalah standar formal, dan informal, dan standar privat. Contohnya kalau kita sebut mie instan. Standar formalnya ini disusun oleh badan yang berwenang atau disebut sebagai BSN kalau kita untuk industri ya Pak.
mereka memang badan yang ditunjuk untuk menyusun standar. Apa Bu tadi? BSN, BSN. BNSP itu, BNSP. Bukan Pak, BSN, Badan Standarisasi Nasional. Oh, beda lagi ya. Oke. Betul. Nah, mereka buat SNI kalau kita biasa Oh, SNI. Ya, menyusun SNI. SNI ini sifatnya sukarela, selalu sukarela. Oh, oke. Standar ini selalu sukarela. Tetapi pemerintah boleh melihat bahwa standar ini menentukan hajat hidup orang banyak. Ini harus diberlakukan wajib untuk melindungi masyarakat Indonesia. Maka pemerintah yang berwenang, dalam hal ini kementerian tertentu begitu, boleh menetapkan produk yang dijual di Indonesia wajib bersertifikat SNI. Oke. Helm, Pak. Helm itu kemudian dinyatakan wajib, maka ketika dia wajib, seluruh produk helm yang dijual di Indonesia harus memenuhi SNI. Kalau enggak, boleh itu ada sanksi hukumnya, sanksi pidana. Itu standar formal. Jadi diterbitkan oleh suatu badan, kemudian ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Kemudian yang kedua, standar informal, ini biasanya dibuat oleh para teknokrat, para akademisi, para ahli, para praktisi, untuk menjaga ekosistem bidang mereka, Pak. Misalnya ahli elektro bikin standar tentang kabel. Oke. Sangat teknis. Gitu. Nah, standar ini biasanya kemudian diadopsi oleh badan tadi, atau diadopsi oleh perusahaan yang berkaitan di bidang tersebut. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan peralatan listrik. Sementara kalau standar privat itu ditetapkan oleh masing-masing industrinya. Kalau standar negara seperti ini, mereka pasti minimal sama, Pak. Ya. Tapi kalau supaya menang di marketing, di target pasar, dia pasti lebih tinggi dari itu, lebih baik. Dan disinilah persaingan bisnisnya. Ya. Nah, pemerintah yang ditetapkan pemerintah biasanya di sini, yang lain selalu lebih tinggi. Nah, kalau dalam bidang pendidikan, maka harus ada standar yang tadi Pak, yang minimal ini. Maka sekolah-sekolah, satuan-satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dituntut harus di sini. Iya. Minimal, karena ini kita menjaga hak peserta didik ya Pak. Iya. Situ. Tetapi masing-masing satuan pendidikan, masing-masing penyelenggara itu boleh meningkatkannya. Tadi tergantung janji mereka kepada para stakeholder. Ya. Itu Pak Yanto. Ya. Ya jenis itu. Ya, tapi sekolah-sekolah kita itu kelihatannya karena nggak ada insentif yang jelas, Bu. Jadi ketika berupaya di atas standar minimal itu tidak termotivasi kelihatannya, karena tidak jelas motivasi. Kalau itu dimotivasi, saya yakin bahwa sekolah-sekolah yang baik walaupun jumlahnya nggak banyak, paling hanya 10% misalnya saja, itu akan bisa dan mampu untuk standar di atasnya. Contohnya ketika UN berlaku, pemerintah kan melaksanakan apa yang disebut dengan kelulusan, Bu ya. Yang terakhir 5,6 kalau apa sudah pernah 6 kita? Belum ya? Belum Pak. Belum pernah. Tapi sekolah yang misalkan saja punya label 1 sampai 2 itu kan sekolah baik karena usianya sudah lama. Itu harusnya baik. Gak mau itu mengatakan bahwa sekolah di sini kalau lulus rata-rata minimum harus 7 misalkan saja. Itu nggak pernah terjadi. Padahal itu harusnya bisa terjadi. Ini mungkin ke depan gimana Bu nasibnya? Kalau hal-hal seperti itu jadi pemikiran kita, bisa terjadi nggak Bu? Atau baik diterjadikan atau memang ya sudahlah biar seperti praktek bisnis as usual seperti saat sekarang misalkan. Gimana Bu Kiki? Sebaiknya memang kita harus membuat mekanisme-mekanisme Pak. Ya. Walaupun tidak dalam posisi kompetitif murni ya Pak ya. Ya. Harus ada dorongan yang menumbuhkan suasana atau situasi
kita harus lebih baik, kita harus lebih baik. Tidak harus dengan orang lain, tapi kita harus lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin. Minimal itu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita posisinya ingin mengalahkan yang lain, kan berarti saya hidup, Anda mati gitu. Itu tidak kita inginkan. Tetapi yang kita inginkan adalah masing-masing sekolah, misalnya kalau kita bicara sekolah atau kampus gitu, itu dipacu, didorong, mekanismenya ya Pak, dipacu, didorong untuk membuat mereka itu excel atau lebih baik dari mereka yang kemarin, dari mereka yang lalu. Nah, kalau tadi Pak Yanto kaitkan dengan alumni, begitu, sebetulnya kalau mau jujur Pak, kualitas sekolah itu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sekolah yang bagus, itu sebetulnya hanya dari dua, dari dan dari muridnya. Muridnya jadi apa? Artinya si murid ini dan alumni, jadi alumninya jadi apa begitu? Atau gurunya. Reputasi gurunya itu menentukan. Dan jadi itu sebabnya kadang-kadang orang tua bilang kamu sekolahnya di situ aja dulu, Bapak sekolah di situ juga dan bagus. Lihat Bapak jadi ini gitu. Dan bahkan kalau kami berseloroh Pak, seringkali kalau kita mau lihat sekolah yang bagus, lihat aja berapa guru, berapa dosen yang nyekolahin anaknya di situ. Iya, betul. Karena kalau kita yakin sekolah ini bagus, yakin sekolah ini bagus, dia akan berusaha anaknya sekolah di situ. Jadi sesuatu yang menurut saya sangat lumrah ya kita lihat. Dan itu merupakan ukuran sebetulnya yang dipakai oleh masyarakat. Jika mereka tidak memiliki informasi tentang yang lain. Iya, itu rule of the thumb. Saya kira bisa dikatakan seperti itu. Saya dulu juga berseloroh Bu, bahwa sekolah itu baik atau buruk itu bisa dilihat ketika jam pulang. Kalau jam pulangnya bisa bikin macet jalan di depannya sekolah, itu baik itu sekolah itu. Karena yang jemput tuh pada pakai satu anak dijemput pakai mobil satu, itu kan luar biasa itu. Walaupun dari sisi lain itu nggak baik, itu hanya seloroh-seloroh saja. Nah, Bu, bagaimana standar itu supaya tidak statik, tidak rigid? Gimana cara mengembangkan standar untuk dunia pendidikan, Bu? Kalau dunia industri mungkin lebih mudah, tapi dunia pendidikan ini gimana, Bu, prosesnya, Bu? Jadi kalau di dalam dunia pendidikan, karena tadi dia merupakan konsensus ya Pak, kita harus cukup terbuka untuk mengakomodir berbagai school of thought Pak. Saya sering mengatakannya mengakomodir berbagai mazhab. Jadi kita kumpulkan itu yang berbagai school of thought ini dengan argumentasi akademik masing-masing, dengan teori-teori konsep-konsep pendidikan masing-masing, lalu memikirkan dan merumuskan, kemudian bersepakat ini yang terbaik untuk Indonesia. Untuk kurun ini Pak, karena ini berubah, begitu berubah zamannya bisa berubah, jadi sehingga kita memang tidak bisa mengatakan standar tahun 2007 itu parah, tidak parah, karena dia berlakunya 2007 kok. Iya, betul. Lihat sekarang, jangan dilihat 2021. 2021 mungkin harus menyusun standar lain dengan perkembangan konsep, teori, dan situasi kondisi yang sudah terjadi. Jadi faktor pertama itu adalah dalam penyusunan standar tidak melakukan voting. Dalam penyusunan standar, para pihak ini dengan berbagai school of thought bersepakat which one the best, yang mana terbaik untuk Indonesia, untuk suatu tempat, katakanlah kalau itu mau diberlakukan lokal pada saat itu. Nah, siapa Bu sebaiknya yang menggalang untuk melakukan kesepakatan di antara berbagai stakeholder itu? Siapa yang harus melakukan? Orang kementerian atau lembaga yang independen harusnya, Bu? Jadi sebetulnya persoalan independensi di sini adalah independensi berpikir tadi, Pak. Jadi bisa saja itu siapa yang artinya kalau kita bicara siapa, itu yang harus dijaga sebetulnya bukan siapa Pak. Yang harus dijaga itu adalah independensi berpikir. Maksudnya begini, mereka yang dari berbagai mazhab tadi itu
kan kita minta bersepakat ya Pak. Ya. Otoritas yang meminta atau menyusun konsensus ini, menyusun standar ini, harus tidak berpihak. Ini salah satu standar lagi, Pak. Oke. Dia harus memenuhi kriteria impartiality. Oke. Tidak boleh berpihak. Artinya, ketika menyusun standar, jangan berpikir hanya sekolah negeri misalnya. Ya. Sekolah swasta loh yang harus dipikirin. Ya. Atau misalnya jangan hanya memikirkan sekolah, ada madrasah loh. Gitu. Ya. Imparsialitas itu harus tetap dijaga. Nah, yang harus dijaga adalah independensi berpikirnya. Ya, independensi berpikir itu kan akhirnya berimplikasi kepada institusi, Bu. Artinya, saya kira institusinya itu juga tidak boleh ada semacam mekanisme yang bisa dikooptasi terhadap institusi lain ketika dia harus memastikan bahwa orang-orang di dalamnya itu bisa berpikir independen, tidak parsial. Kan begitu, Bu, mestinya. Iya, jadi iya ini dalam arti begini Pak Yanto. Siapapun yang diberi kewenangan untuk menyusun standar harus memegang prinsip ini. Ya. Jadi katakanlah wakil rakyat. Wakil rakyat juga kan terdiri dari berbagai idealisme ya Pak. Mereka punya idealisme masing-masing dari mengusung partainya masing-masing. Tetapi ketika wakil rakyat diminta menyusun standar, imparsialitasnya harus dijaga juga. Gitu. Nah, prinsip ini yang harus dijaga oleh siapapun yang memiliki otoritas ini. Yang paling penting. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bu Kiki. Begitu standar itu ditetapkan, kita tahu bahwa standar itu adalah berlaku baik hanya pada zamannya. Kalau menurut Bu Kiki sebetulnya berapa lama standar harus direview, harus dilihat ulang ketika kita saat sekarang ini berada di revolusi industri 4.0 di mana disrupsi terjadi, perubahan sangat mendadak tiba-tiba. Mungkin bisa jadi standarnya tahunan, 6 bulanan. Apa yang terjadi ke depan, Bu Kiki? Ini sebetulnya tergantung pada para desainer standarnya. Oke. Jadi kalau desainer standarnya punya visi atau visionernya cukup maju, ya, dia bisa membuat standar yang cukup baik, yang berlakunya cukup lama. Oke. 5-7 tahun. Ya Pak ya. Tapi kalau para penyusun standarnya ngelihatnya cuma besok atau 6 bulan, ya tentu tadi Pak, 6 bulan udah lewat. Oke. Orang-orang yang menyusun standar ini harus visioner. Mereka harus orang-orang yang punya otoritas akademik yang baik, lalu mengatakan dalam waktu katakanlah ke depan, gitu ya. Seperti sekarang kalau Pak Yanto bercerita soal kompetensi, Pak, para ahli sudah mengatakan kompetensi 2045 seperti ini loh. Gitu. Itu 2045 kan masih berapa tahun lagi ya Pak ya, gitu. Sudah dirumuskan oleh para ahli sehingga standar yang mengikuti deskripsi kompetensi itu mestinya cukup lama. Jadi sebetulnya tergantung dari para penyusun standar ini. Dia berapa lama atau berapa baik dia melihat masa depan. Oke. Terima kasih Bu Kiki. Saya kira bincang-bincang kita ini insya Allah akan menginspirasi banyak orang, terutama orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang punya otoritas untuk mengambil kebijakan dalam menentukan standar di negeri ini. Dan begitulah para pendengar Suyanto.id, diskusi kita dengan Ibu Kiki Yuliati pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Anda semua. Terima kasih Bu Kiki atas kebersamaannya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Yanto untuk kesempatannya. Senang Terima ngobrol. kasih, terima kasih. Terima kasih.